warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, siapa yang tidak masuk? Iya. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Nah, khususnya tujuan belajar hari ini kita menganalisis pengukuran panjang. Karena banyak ya besar-besarnya ya. Nah, yang mau kita pelajari adalah pengukuran panjang. Nah, kalau kita pakai garis ya. Nih, misal kita bisa mengukur misal panjangnya spidol. Bisa kan ini? Nah, mau mengukur lebarnya buku. Bisa kan ya? Bisa ini. Nah, sekarang kalau mau mengukur tutupnya botol, bisa nggak kira-kira mengukur diameternya ini pakai misal? Bisa. Nah, kalau misalnya dia kecil, diameternya paku, diameternya kawan, bisa nggak diukur kita pakai pisau? Nah, itu butuh alat ukur yang lain. Namanya apa? Ada jangka sorong dan mikrometer. Sorong ini yang saya bawa sebelah kanan adalah namanya jangka sorong, yang sebelah kiri mikrometer. Sorong masing-masing punya kegunaan sendiri-sendiri. Untuk apa? Misal mau mengukur kertas ini kan tipis sekali ya kalau pakai pisau. Nah, itu yang harus kita kita cari. Nah, tidak selalu alat ukur digunakan itu adalah panjang. Ada alat ukur lain untuk panjang selain misal, ada jangka sorong dan mikrometer. Nah, terus gimana cara menggunakannya? Nah, ini alatnya. Yang pertama ini jangka sorong. Di sini ada bahan atas itu untuk mengukur diameter dalam dari botol. Terus ada namanya rahang bawah untuk mengukur diameter luar botol. Misal, kalau mau mengukur diameternya luar, ini dimasukkan, digeser, nah dimasukkan sini. Terus di situ dikunci ininya, diukur ini berapa. Nanti cara mengukurnya saya ajari. Kalau yang atas ini untuk diameter dalamnya, berarti kita masukkan botolnya di sini. Bu, yang ini untuk apa? Nah, ini untuk mengukur tebalnya atau tingginya dari botol ini. Ini tinggal digeser, nanti akan tahu. Ini digeser ya, geser ini. Ini untuk kipas ini untuk mengukur ketebalannya. Nih, cara mengukurnya, cara membacanya gimana? Saya jadi untuk cara membaca ini ada skala utama dan skala nonius. Skala utama ini yang seperti misal, ini skala utama. Yang bisa digeser-geser ini yang bawah kan ada angkanya. Ini namanya skala nonius. Nah, caranya skala utamanya dibaca dulu. Misal ini. Kita lihat dulu skala yang utama. Dimulai dari angka berapa ini di sini? Skala utama berarti 2, kalau ya kita lihat komanya berapa, itu lihat nolnya ini sebelum di garis berapa ini, berarti 0,1, 0,2, 0,3, ini 0, di sini kan letaknya nolnya kan di sini, berarti sebelumnya garisnya adalah 0,4, berarti 2,4. Ini seperti kalian membaca penggaris, paham ya? Terus skala noniusnya sekarang yang bawah tadi itu dilihat yang berhimpitan antara atas dan bawah itu dia segaris. Nah, berarti kan ini tuh 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di angka 5. Skala nonius dikalikan bagiannya jangka sorong berapa? 0,5. Jadinya berapa? 0,5 milimeter. Ini sentimeter, milimeter biasa apa? Disamakan penyebutnya jadi berapa? 24 milimeter. Jadinya 24,5 milimeter. Ini hasil akhirnya dari pengukuran jangka. Oh iya. Ya, baca. Sudah selesai, sudah diisi semua?
perbedaan alat ukur, perbedaan hasil pengukuran, kondisi alat ukur, dan cara membaca alat ukur yang berbeda-beda. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perbedaan hasil pengukuran? Kesalahan dalam pembacaan hasil ukur, perbedaan kerincian alat ukur, perbedaan objek yang diukur. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, kenapa kok perjalanan botol yang diukur pakai penggaris dan saraf sama mikrometer sekrum itu berbeda? Ya, silakan dulu. Tepuk tangan dulu ya. Silakan, kelompok 5 untuk menjawab apa? Kenapa kok berbeda yang diukur antara penggaris dan dasar mikrometer sekrum? Hasilnya itu berbeda-beda ya untuk perjalanan untuk botol. Bisa berbeda karena penelitian alat ukur dan cara membaca alat ukur yang berbeda-beda. Yang lainnya silakan ditanya. Cukup? Cukup? Ya sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, dari hasil kalian mengukur di sini sudah terlihat mana alat yang bisa digunakan untuk mengukur masing-masing bahan. Ya, jadi kalau lipat kertas tidak mungkin kita menggunakan jangka sorong mikrometer sekrum. Ya berarti penggaris itu bisa digunakan untuk mengukur apa saja. Lebar kertas ya kan bisa, ya know? Bu, kalau diameter kok bisa? Coba dilihat diameter koin, diameter ini. Dilihat kalau pakai penggaris sama pakai jangka sorong itu lebih teliti mana? Lebih teliti pakai jangka sorong. Jadi kalau penggaris itu digunakan untuk yang lebarnya atau panjangnya lebih besar. Nah kalau jangka sorong digunakan untuk mengukur apa? Bisa untuk diameter koin, diameter luar atau ketebalan ini tadi atau kedalaman botol. Itu ya. Terus kalau untuk mikrometer sekrum, nah karena dia tipis sekali, nah ini maka nggak bisa tuh jangka sorong. Nah yang digunakan adalah mikrometer sekrum. Jadi mikrometer sekrum itu digunakan untuk benda yang lebih kecil ukurannya. Contoh kawat, gitu. Mengukur diameternya kawat bisa nggak pakai penggaris? Bisa. Maka dibutuhkan. Nah kalau pakai jangka sorong juga masih terlalu kurang teliti, maka pakainya mikrometer sekrum. Jadi tahu ya bedanya ya, jangka sorong berarti bendanya ya untuk mengukur diameter ya maupun kedalaman. Tadi udah ada toh mengukur kedalaman yang paling pojok lancip ya kan. Nah terus untuk mengukur ini tadi, nah paling tipis kan ini loh, ketebalan kertas sama ketebalan koin ini lebih kecil lagi tuh ini, maka lebih teliti menggunakan yang mikrometer sekrum. Itu guys, ini 1,6 dia pakai mikrometer sekrum pakainya jauh ini 0,2, maka lebih teliti yang mikrometer sekrum. Sekali lagi, jadi jangka sorong digunakan untuk mengukur apa? Diameter luar, diameter dalam dan kedalaman, ya kan? Nah, kalau yang untuk mikrometer sekrum mengukur benda-benda kecil seperti kawat, diameter kawat, diameter apa lagi? Paku, diameter sekrum. Itu ya. Nah, dari sini kita kesimpulan jadi masih banyak alat ukur panjang, tapi masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Nah, tidak bisa kita mengukur lebarnya kertas ini menggunakan mikrometer sekrum. Gitu, tapi untuk mengukur tebalnya kertas yang tipis ini bisa menggunakan mikrometer sekrum. Bu, jangan sorong. Bisa, tapi tidak, kurang teliti, lebih teliti lagi sama dengan mikrometer sekrum. Itu guys. Nah, sekian pembelajaran hari ini.
Selanjutnya